silakan. Muhammad Syari'i Aziz. Amin. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagawo, insyaallah. Hak. Waalaikumsalam Muhammad Syari'i, Masya Allah. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Repa Robin Sadah. Ntar dulu lah. Ramlan, terima kasih. Terima kasih yang telah bergabung. Waalaikumsalam. Masya Allah. Haja Idris. Sangkakan. Sangkan Buana. Masya Allah. Terima kasih Sangkan Buana. Masya Allah mengirimi mawarnya. Mirhan, Kamilia, Sangkan Buana, terima kasih Kamilia. Masya Allah, tambahi lagi. Masya Allah, tambahinya bujur. Masya Allah. Makasih Kamilia. Guringan orang sudahlah Kamilia lah. Engge sama-sama Kamilia. Wah, Amang ini sampai subuh aja. Kira orang 5 menit hilang Amang nih. Terima kasih Kamilia, Masya Allah. Doakan ya Kamilia, mudah sehat. Umpat Bahambin Guru, Masya Allah Gusti, di mana Bahambin? Waalaikumsalam Mardi, Masya Allah. Mardi, bolehkah baca syahadat wow nya kadaba buat guru? Apanya tuh wow? Apanya tuh? Oh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, wawnya kada dibuat kada apa. Waw tu awal salat aja. Hinggi kada apa. Boleh aja asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waw tu kada termasuk syahadat. Nggih. Amin ya rabbal alamin. Kamilia. Sama-sama kami lihat. Orang ajan kamat tuh kada disuruh nang wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan kada itulah. Ya, kalau di kitab kada dimasukkan itu misal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu kada disuruh asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kamat kayak itu kada ada pakai wow, tapi mun dipakai wow Bang, iya kada apa-apa. Nggih, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nggih. Siti Khadijah mandi di papan. Raja Wali datang.
Terima kasih Raja Wali lobnya. Masya Allah Raja Wali. Super sekali. Yang berkata dia, yang mendengar juga dia. Asyik masyuk. Assalamualaikum. Guru sehat selalu guru. Masya Allah. Muhammad Mahdi. Guru Ismu Al-Jam itu kenapa dirahasiakan? Ismu Ajam itu bukan rahasia sebenarnya. Setiap ismu Allah Ta'ala itu adalah ismu Ajam. Karena tidak ada isim yang sama dengan dia. Nama yang sama dengan dia. Artinya misalnya Ar-Rahman. Walaupun orang bernama Ar-Rahman tidak sama dengan Rahmannya Allah Ta'ala. Jadi semua nama Allah Ta'ala itu sebenarnya Ismul Azam namanya. Ismul Ajam. Ketika terbukanya itu nama-nama itu rahasianya dan orang itu bisa merasakan, disitulah dia merasakan seluruh ismu Allah Ta'ala itu Ismul Azam namanya. Nah, adapun Ismu Ajam dikatakan Allah itu yang paling a'raful ma'rifat namanya. Isim yang sepaling ma'rifat dan sepaling azam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau terbuka rahasianya Allah Ta'ala, maka semua Ismul Ajam namanya Ismul Ajam sudah. Jadi kalau orang membedakan misalnya ini An-Nur, misalnya ini Ar-Rahman, ini Ar-Rahim, itu karena belum terbukanya rahasia daripada itu nama. Seandainya terbuka daripada rahasia itu, namanya Ismul Jad itu, maka seseorang tidak akan membedakan salah satu daripada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah itu apakah Ar-Rahman, Al-Malik, semuanya itu adalah Ismul Azam. Ini tidak ada perbedaan. Karena semua nama Allah Ta'ala itu sempurna sayangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Wali, Masya Allah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Amsar JPR, Masya Allah. Lebur di lautan nur, Masya Allah. Muhammad, thank you, I love you. Raja Wali, Muhammad, makasih. Jadi kita tuh mengatakan Ismul Azam ini, Ismul Azam itu karena kita belum terbuka. Seandainya kita dibukakan Allah Ta'ala misalnya Al-Malik, maka kita merasakan Ismul Azam Al-Malik. Seperti itu. Ismu Allah Ta'ala itu semuanya azam. Tidak ada yang tidak azam. Kalau menurut ulun lah. Menurut ulun kada ada yang kada azam. Karena orang itu akan merasakan ilmu azam itu semuanya nanti apabila sudah terbuka. Jangan pian membedakan ini ismu ini ada lain. Semua ismu Allah Ta'ala itu ketika seseorang terbuka maka dia menjadi azam. Kita menjadi mengagungkannya, menjadi membesarkannya apabila terbuka dengan kita. Kayak ngono lah. Tapi kalau di tahapan belajar soal azan belum terbuka saja kita. Kosong itu bisa dikatakan Allah lah guru. Kita melihat merasakan kebesaran Allah Ta'ala. Kalau kosong tuh kita yang kosong sayangnya. Kita yang kosong tapi berisi. Kisah kita di dalam isi. Kita yang kosong. Kosong itu semuanya artinya panah, lenyap. Yang ada tuh hanya jad wajibal wujud. Itulah namanya kosong. Kosong itu apa guru ya? Kita takut pulang. Kosong itu kita yang kosong karena lenyap di dalam hadrah kebesaran Allah Ta'ala. Jadi kosong, ya kosong isi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nurlaina, Nadalena, waalaikumsalam. Ulun mendengarkan ya guru. Mohon pian pada pandir ya amdah. Raja Wali, thank you, I love you. Panabilah lah guru. Iya panah. Dalam artian kosong itu adalah panafilah. Artinya panah seluruh alam ini. Seluruh sifat kita. Seluruh apal kita. Seluruh jad kita. Itu panah di dalam kebesarannya. Jadi kosong kita. Kosong itu memang kosong asalnya. Arti kosong itu tidak ada sayang. Ajan. Itu kalau menyahuti tapi mendengarkan sama aja lah guru. Ajan itu kalau kadang menyahuti tapi mendengarkan sama aja lah guru. Menyahuti itu hukumnya wajib. Sebagian ulama mengatakan kita tuh menyahuti orang ajan tuh sunat muakkad paling rendah hukumnya. Ada yang mengatakan wajib. Wallahu alam. Makruh meninggalkannya kita itu. Meninggalkan menyahuti orang ajan tuh nah. Jangan juga nyaring orang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita dihiga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Maman 88. Amin ya rabbal alamin. Iwan, Wassalamualaikum salam. Kenapa guru Ismul Ajam itu cepat doa kabul? Maradi masih aja betakon. Tapi bagus ulun jelasakan. Kenapa jadi cepat kabul? Misalnya pian Ar-Rahman Rahim. Ketika seseorang ditenggelam di Rahman Rahim, maka itu pasti kabul karena dia kadang memiliki apa-apa seolah-olah dia berhadapan sudah dengan yang punya asma.
Jadi kabul. Biar pian mengucap Ar-Rahman, makanya jar ulun tadilah ismu Allah Ta'ala itu seberataan ismul azam. Apabila sudah terbuka seseorang dan kabul. Misalnya dia itu tenggelam di sifat Rahman dan Rahim. Ketika itu dia berdoa, maka kabul. Karena setiap orang di makam panapillah, di makam seseorang itu tenggelam di hadrat Allah Ta'ala, kalau dia sadar dia itu berdoa, maka kabul. Karena apa? Karena disitulah makam kun namanya. Seseorang tadi di makam di mana kehendak itu kehendak Allah Ta'ala, di mana perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala sudah. Disitulah ismul azam berlaku dengan dia. Moga guru sihat, amin ya rabbal alamin. Paham sudah? Wardi. Jadi ismul azam yang mana aja? Biar pian menyebut ismul azam itu guru Allah. Biar pian menyebut Allah, 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 tetapi pian hati pian kosong dari Allah, kada juga cepat kabul. Tapi kalau pian misalnya ya Malik, tapi pian tenggelam di dalam kerajaannya, di dalam kekuasaannya, di dalam hadrahnya pian tenggelam, itu pian berdoa kabul. Ismul azam namanya. Jadinya berarti pian tenggelam di dalam ismul azam, ismunya Allah Ta'ala. Karena pian dibukakan rahasia langsung dan pian tenggelam di dalam ismul azam tadi. Makanya berdoanya kabul. Kada mesti ilmu azam itu Allah. Kada. Mun menurut ulun lah. Karena menurut ulun ini orang itu mengerti ismul azam itu ketika terbuka. Kalau kada terbuka pian terbuka. Misalnya merasakan misalnya al-ghani. Allah Ta'ala merasakan kekayaan Allah Ta'ala. Lalu pian tenggelam di dalam kekayaan Allah Ta'ala. Lalu pian merasa fakir. Lalu pian meminta dengan kepakiran pian tadi. Maka pian kabul doanya. Paham lah pian maksud ulun ismul azam tu. Nah, definisinya dulu ismul azam itu semua nama Allah Ta'ala itu ismul azam namanya. Kada boleh pian membedakannya. Tatkala dia terbuka, disitulah pian melihat kebesaran itu ismu tadi, nama tadi. Kurang lebihnya munajat. Iya, kurang lebihnya. Jangan dikira biarlah kita itu terbuka futuhat itu, terbuka pintu ma'rifat itu ketika kita musyahadah. Musyahadah ismunya Allah Ta'ala itu sama aja. Ar-Rahman, ya Allah, dengan Rahman Rahim pian. Itu orang musyahadah, kada mesti nang musyahadah Nur Muhammad lagi. Kada musyahadah Tauhid lagi. Kada musyahadah Panapi Syekh lagi. Kalau sudah dia terbiasa, apapun yang dilihatnya. Hatta kuduk meluncat gin. Bahasanya itu menjadikan dia musyahadah. Kenapa? Karena setiap alam ini, setiap gerak ini, setiap diam ini, yang ada di alam ini adalah kenyataan daripada zat yang wajibal wujud itu. Jadi apa aja pian musyahadah kan jadi aja seberataan. Tapi permulaannya harus melalui jalur tauhid dulu. Kayak apa orang musyahadah kalau nya kada tahu jalannya musyahadah. Jalan musyahadah itu belajar tauhid dulu. Apa yang dimusahadahkan kalau kita kadang mengerti musyahadah. Iyalah. Ini musyahadah misalnya gedung yang tinggi. Kita kadang mengerti gedung yang tinggi itu dikira korek api, salah musyahadah berarti. Jadi orang musyahadah itu syaratnya yang pertama mengetahui dulu dengan apa yang dimusahadahkannya. Allahumma na'udzubika minal hami wal hazal. Apa itu? Sayyidul istighfar itu apalah? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa wadika. Kada berbuat istighfar, kada berbuat hal azim. Kada apa-apanya sesuai yang ada tu je. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa wadika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi janbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kada ada ajamnya. Kada ada. Guru ini ulun hilang cincin apa doanya agar dapat cincin yang hilang. Baca lillahi ma fis samawati ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Tiupakan ke banyu di akhir surah Baqarah tanah. Kalau kada bisa dicari orang tahlilan tuh. Lillahi ma fis samawati ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkumullah. Masya Allah. Assalamualaikum. Aksara 7 tuh apa maksudnya? Ada tahu lu aksara 7 apanya? Ini ada tuh ayat 7 nah. Ini pian yang tahu tuh apa sebutakan dulu. Oh sinyal lilit punya ulun ka lilit. Punya ulun ka lilit kada kala.
Nggih, sama-sama Muhammad. Guru doa supaya unu selamat dunia akhirat, kabul hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya dan apri, masyaallah. Lulu laki, masyaallah. Amin, masyaallah. Thank you. Khususan ikam. Apa kabar baik? Waalaikumsalam. Hutan official, masya Allah. Ahmad lawan Muhammad itu satu jua kah guru? Ahmad itu adalah sir daripada Muhammad. Muhammad itu adalah kenyataan daripada Ahmad, yaitu Zain Ahmad. Beda aja sih. Beda. Muhammad adalah kenyataan daripada Ahmad. Ahmad adalah sir daripada Muhammad. Assalamualaikum guru. Amin ya rabbal alamin. Ikram, masya Allah. Waalaikumsalam. Ikram, waalaikumsalam Rumi. Masya Allah. Doakan ulun guru Engge bin Rusdi, masya Allah. Belzen, masya Allah. Mudah sehat walafiat, kita kabul hajat semua, amin. Ahmad tempatnya di mana? Muhammad tempatnya di mana? Kita lihatlah ini hijau nih. Muhammad di mana tempatnya? Di bulu hidung ada. Bagaimana? Engge, areh man. Amun sebijian tuh namanya ngini lah. Ulun betakon pian. Kalau ini namanya butul, yang mana namanya butul? Kalau pian betakun Ahmad tuh ada sih. Ahmad tuh tempatnya di Muhammad mana? Engge. Kalau ini namanya butul, yang mana di mananya butul ini? Di atas kah, di bawah kah, di higa kah, di tengah kah, di dalam kah, di luar kah? Di mana namanya butul ini? Yang ngaran butul tuh ini kah, tutupnya kah? Ada? Itu jawabannya. Engge. Alhamdulillah, seperti itu maksudnya. Karena Ahmad itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu meliputi akan itu Muhammad. Muhammad itu namanya ya jahir kita nih, Muhammad namanya. Karena kenyataan daripada Ahmad tadi. Lalu Ahmadnya di mana? Bila pian bergerak di situ tuh Ahmad. Bila pian melihat di situ tuh Ahmad. Bila pian merasa di situ tuh Ahmad. Bila pian hidup itu tuh Ahmad. Yang mana? Yang mana yang ngarannya Ahmad itu? Ini. Karena Ahmad itu meliputi zahiran wa batinan. Kadada maujud Muhammad itu kalau kadada Ahmad. Muhammad ini adalah kenyataan daripada Ahmad, yaitu Nur Muhammad itu sendiri. Wallahu a'lam. Jadi Nur Muhammad itu adalah pada hakikatnya. Pada hakikatnya kadada. Pada jahirnya ada namanya Muhammad. Pada hakikatnya kadada, yang ada cuma Ahmad. Wallahu a'lam. Min nurun man min nurillah nurullah. Abah Azwan, masya Allah. Abah Azwan, thank you, I love you. Enggih, Abah guru ampun maaf. Cara pengamalian sifat wujud dan kidam itu bagaimana? Nyaman jadi tak, bukan nyaman bang lah. Maksudnya bila kita kadang merasakan kadang wujud, otomatis itu sifat kidam timbul. Enggih, karena lawannya kidam adalah, lawannya kidam apa artinya? Ada awalnya. Kita kan ada awalnya. Bila ada awalnya pana, rasakan dia mewujud. Bila ada nama wujud berarti kita mati. Amaliyahnya apa? Zikir napas boleh, zikir sir boleh. Terserah pian, zikir napas mutu anta kabul antamut. Rasakan bahwasanya tidak ada yang mewujud ilallah. Bila inya pian mengatakan sifat wujud ada nama wujud, itu berarti lain kada mewujud. Otomatis sifatnya nama wujud tu kidam, baka, mukhalafatul hadis, qiyamuhu binafsi. Jadi rasakan di mana, kembalikan seluruh yang mewujud pada kita, maka kita akan merasakan sifat wujud yang ada. Apabila seseorang itu kadang merasa mewujud, nanti diberikan rasa mewujud, yaitu merasa mewujud yang sebenarnya, yaitu siapa yang meliputi akan diri kita nang mewujud yang dijadikan ini. Yaitu lalu kita ini hadir melihat kita ini mewujud ini adalah kenyataan daripada jad nang wajibal wujud tadi. Tapi lawas pengelatihannya, kalau diucapkan ya seperti itu, hilangkan diri ikamnya. Panakan diri ikam, hilangkan jad engkau aja, supaya engkau merasakan jad nama wujud. Nah, cara menghilangkannya itu ada dengan zikir, ada dengan zikir nafas, ada dengan musyahadah, ada dengan memandang, ada dengan merasa, supaya yang timbul cuma yang mewujud saja, baik gerak maupun diam yang mewujud itu saja. Itulah namanya kita itu mengamalkan sifat wujud itu. Rasakan diri kita lah mewujudah.
Bila kita kada maujud sudah merasakan tuh bahwasanya kita itu fana. Fana itu artinya hilang kada maujud kita. Maka otomatis yang maujud itu sifatnya kidam tuh. Salah tanya ulun guru istighfar kada babuat hal ajim kada apa-apa. Kada apa-apa. Astagfirullah misalnya kada apa-apa. Wahyu masyaallah. Wahyu. Guru menurut kaji sifat 20 apakah sifat ma'ani itu bagi Nur Muhammad? Nyatainya bagi Nur Muhammad. Dan maknawiyah bagi Nurullah. Sama itu. Sama aja. Bagi sifat ma'ani itu nyata Nur Muhammad itu diliputi oleh sifat ma'ani. Dan bagi maknawiyah bang nyata kenyataan daripada sifat ma'ani yang diliputi oleh Nur Muhammad tadi itu nyata, yaitu pada siapa? Sifat maknawiyah, yaitu pada kita. Nyata kita bergerak, nyata kita berdiam, karena kita Nur Muhammad yang diliputi sifat ma'ani. Lalu nyata bagi kita itu sifat ma'ani tadi dengan kita. Nyatalah Nur Muhammad tadi itu pada diri kita yang diliputi oleh sifat ma'ani tadi. Kita itu mengembalikannya itu ainul ikram lah. Seluruh yang ada pada kita nih lah. Kenyataan Nur Muhammad. Kenyataan Nur Muhammad. Bergerak, berdiam, melihat kita ini lah. Kudrat, iradat kita yang punya ini lah. Itu kenyataan daripada Nur Muhammad. Kenyataan dari Nur Muhammad. Sedangkan Nur Muhammad itu kenyataan daripada Nurullah. Nyatalah sifat maknawiyah itu ada kita ini adalah kenyataan. Artinya maujudlah itu Nur Muhammad tadi pada diri kita tadi itu dengan sifat ma'ani tadi. Artinya kita tuh dita'aluki sifatnya Allah Ta'ala. Dita'aluki sifat Allah Ta'ala. Makanya kalau orang tuh panalah pada Nur Muhammad, itu langsung panahnya kepada Nurullah. Pada nurnya Allah Ta'ala. Apa itu? Yaitu sir daripada Nur Muhammad. Apa itu? Sifat afalnya Allah Ta'ala dan jatnya Allah Ta'ala. Seperti itu bahasanya. Nah, artinya Nur Muhammad itu bila kita panah terhadap Nur Muhammad, langsung wasil terhadap Nur Muhammad itu otomatis Nur Muhammadnya kan dia pian rasakan. Yang pian rasakan adalah jamal dan kamalnya Allah Ta'ala. Kita memandang Nur Muhammad itu karena asik dengan rahmatnya. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Kita pandang bergerak kita Nur Muhammad, maksudnya kita ini rahmatnya Allah Ta'ala tuh nah meliputi tarus lawan kita ini, nampak lawan kita ini. Seperti itu. Guru Muhammad yang awal dan Muhammad yang akhir, yang itu yang mana? Maka ulun jelaskan antara setiap hari. Yang ntar dulu lah ulun naikkan sekong barang lah supaya ulun ada kawan supaya jauh enak. Inyana kita suruh naik, inyana menjawab. Naik yuk. Yang Muhammad yang awal itu ya Muhammad yang diadiakan awalu makhlukin baraja fil alam ya, yaitu nur Nabi kita Muhammad. Yang akhir bang huwa nur al maudha fi haji surah. Jar Nabi ana awalu makhlukin baraja fil alam wa akhirahum fil bas. Jadi Muhammad yang awal itu yaitu Nur Muhammad. Yang akhirnya apa? Yaitu dijahirkan sebagai Nabi Muhammad itu. Awal dan Nabi itu dibangkitkan, diulah, diciptakan, yaitu sebagai Nur Muhammad tadi itu. Nur Muhammad itu lalu dibangkitkan di akhir. Wa akhirahum fil bas itu Nur Muhammad. Yang nyata, yang nampak yaitu Nabi kita Muhammad. Itu kalau pandangan secara zahir, secara zahirnya seperti itu. Tapi kalau secara hakikat, yang awal, yang akhir itu tetapnya Nur Muhammad. Kenapa? Karena yang awal dijadikan adalah Nur Muhammad. Di dalam Nur Muhammad itulah seluruh kejadian bumi ini sampai akhir kina. Sampai akhir kina itu semuanya di dalam Nur Muhammad sudah. Bi kana makana jalla ta'ala biwa biyakun mayakun. Dengan akulah. Dengan nurkulah. Nah kejahiran Nur Allah Ta'ala itu apa? Yaitu Nur Muhammad itu. Dengan akulah jalla Allah Ta'ala bi kana makana wa biyakun mayakun kun. Jadi Nur Muhammad. Jadi seluruh alam itu di dalam Nur Muhammad itu. Jar Habib Ali wa minhu tafarra'al wujuda khalqan ba'da khalqin bima hadasa wa ma taqaddam. Dari nur itulah jasidin timbul makhluk ini baik yang dahulu yang akan datang yang sekarang semuanya itu daripada Nur Muhammad seberitaan. Itulah Nur Muhammad itu sebenarnya kada berawal kada berakhir. Sebenarnya kalau dikaji secara hakikatnya
Dialah yang awal, dialah yang akhir. Tapi bentuknya nur bahasa kita itu. Tetapi nur Muhammad ini lain yang ada awal, ada akhir. Kada awal, kada akhir lain seperti Tuhan. Kada. Nur Muhammad ini lain Tuhan. Nur Muhammad ini makhluk ya. Makhluk ya. Tapi dari Nur Muhammad itulah makhluk yang awal sampai akhir. Semuanya di dalam Nur Muhammad itu. Makanya kita ini kalau hendak kenal dengan Allah Ta'ala, kembalikan diri kita ke Nur Muhammad itu. Jangan mengakui apa-apa. Yang ada nih Nur Muhammad aja. Karena Nur Muhammad itulah yang langsung diliputi oleh Nurullah. Bikana makana. Dengan akulah wahai Nur Muhammad. Ikam itu ada. Dengan aku juga ikam itu terus ada. Bikana makana wabiyakun mayakun. Yakun mayakun. Itu artinya jadi dan seterusnya. Dawam. Ikam itu ada karena aku ya Allah Ta'ala. Karena aku apa? Binuri dengan nurku, dengan rahmatku ya Allah Ta'ala, dengan kudratku, dengan iradatku, maka ikam itu terus Nur Muhammad tadi itu. Itu kalau mengaji hakikatnya. Kalau yang di dunia ini Nur Muhammadnya siapa? Yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh. Makanya kalau kita inilah dinamakan seluruh alam ini Nur Muhammad. Itulah ujar Habib Ali. Amun kita ingat nih lah, dengan seluruh alam ini adalah Nur Muhammad, berarti sama kita bersalawat. Bila pian tuh bergerak dengan tangan pian nih, ingat menggerakkan ini Nur Muhammad. Itu sama pian bersalawat dengan Nabi. Nah, pian ingat, bila ingat seluruh alam inilah, ingat bahwasanya seluruh alam inilah kejadian Nur Muhammad, seberataan Nur Muhammad. Berarti pian memandang alam ini bersalawat. Itulah ujar Habib Ali, salatayatasilu biha ruhul musalli alaihi. Salawat itu terhubung terus dengan yang diselawati siapa? Nur Muhammad. Ya kalau yuk naik yuk, biar kita jok ya, supaya kita Nur Muhammad ini tenggelam bujur ya, supaya orang tahu nang jar Habib Ali salatayatasilu biha ruhul musalli alaihi itu nah. Salawat itu aja. Nah mana yang salawat? Kita kadang mengucapkan salawat. Tetapi salawat itu nang mana? Yaitu seluruh alam nih salawat. Kenyataan salawat. Kenapa? Dia kenyataan Nur Muhammad. Salatayatasilu salawat itu ujar Habib Ali. Selalu terhubung. Salatayatasilu terus terhubung. Kada bisa putus-putus. Kada bisa putus-putus. Dengan siapa? Ruhul musalli alaihi. Dengan ruh rahasia daripada yang kita salawati. Rahasia dari Nabi Muhammad itu siapa? Nur Muhammad. Ya kayu. Yuk. Anak tahu rahasia ruhul musalli alaihi. Salawat dia itu terhubung dengan ruh yang kita salawati. Rahasia daripada roh kita, sebenar-benar diri kita siapa? Sebenar-benar diri kita ini menggerakkan kita ini roh. Sebenar-benarnya roh itu siapa? Diri kita ini. Sebenar-benar roh diri kita ini siapa? Nur Muhammad. Ruhul Akwan, Hayatul Akwan. Adalah kada Nur Muhammad, Nurul Mustafa, Ruhul Akwan. Berarti roh sekalian alam ini adalah nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila inya nur kita pandang, berarti kita mandang salawat tuh. Bila kita memandang salawat sama bersalawat, berarti roh kita memandang itu salawat tadi terhubung dengan siapa? Dengan nur Nabi kita Muhammad. Bila kita bergerak, memandang gerak kita ini adalah kenyataan Nur Muhammad. Berarti kita ini memandang ini terhubung dengan siapa? Dengan rohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa sebenarnya? Yaitu nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu jurang bersalawatun nurun ala nurin. Bersalawat kepada Nabi bang boleh lah, boleh jauh orang awam. Dia bersalawat kepada Muhammad bin Abdullah Guraulun. Enggak, bujur. Kenapa? Kenapa Nabi itu pun artinya nur Nabi kita Muhammad SAW yang nyata, yang mewujud, yaitu Nabi kita itu. Yang sebenar-benarnya nur langsung tajali. Kita ini bang nur jua lah, nur jua. Tapi kita ini kan bisa tajali kecuali melalui Rasulullah. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Pian hendak mendapatkan makam mahabbah yang sebenarnya, karam dulu pian jahir batin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karam dulu dengan Rasulullah itu, nur pian karam dulu dengan nur Nabi itu. Multaqa pian dengan Rasulullah. Iya kayu. Terlalu asik ya, terlalu semangat nih nah. Inggih kau bahasakan gue, masya Allah.
lejat bener. Hah, lawas bener gue nyelkaina. Keluaran da banyu mata ulun nah. Nah, jadi kalau kita mengaji Nur Muhammad itu pian lejat. Kali dia pian paling lejat selain mengaji Nur Muhammad ini. Karena orangnya langsung terjeli. Nur juga yang membicarakan Nur itu. Kada ada yang lain. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Amangun. Kenapa yuk kita naikkan orang kayu. Kada ada betakunnya orang. Akhirnya. Nyaman gue merasa makannya nyaman. Iya. Yeah. Masya Allah. Ya, moderator kena diperhatikan lah, moderator yang ulun naikkan lah. Yang ini. Masya Allah. Hilang dah, kada kau lagi ulun pandir, kada ada lagi. Apa yang dipandirakan? Assalamualaikum Udin. Waalaikumsalam. Ya, langsung aja. Ya, Mendengarkan Udin. aja bro. Ya, moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Antatar terpanakan terkesima jadi kadada takunan. Kalau kita sudah lejat tuh kita berdiam aja lagi. Pian sudah lejat tuh kadada perlu lagi pian takunakan. Tenggelamakan di lejat tuh nah. Kayaknya semua yang sampian takunakan tanyakan itu nanti akan timbul sendiri. Karena apabila kita sudah karam di dalam lautan itu, lautan nur itu, maka nur itu sendiri nanti akan menjawabnya. Jadi pian kada perlu lagi bertakun. Karena setiap sesuatu nanti terbuka, anta digerak pian ka, dia terbuka jawabannya langsung. Terbuka apabila kita tuh sudah tenggelam di situ. Iya, Masya Allah. Waalaikumsalam. Oke, Masya Allah. Masya Allah. Jadi kalau pian itu sudah mendapat kelejatan tuh, cara sudah dapat lejat misalnya berzikir, itu berdiam dulu berzikir pian. Rasakan sir yang ada, apakah ada kada. Kalau sirnya datang misalnya ika ini tapi lejat pian, nah itu berarti sir itu yang membawa pian untuk terbuka futuhat tadi itu. Makanan roh itu zikir. Makanan roh itu. Jadi makanannya apa? Zikir aja. Zikir itu apa? Ingat. Siapa yang diingat? Yang diingat. Tergantung pian apa yang diingat. Yang diingatakan. Tentu yang kita ingatakan itu yang mengadakan itu roh tadi itu. Yang menjadikan roh itu ada itu. Yang itu yang kita ingatakan. Jadi kita harus tahu dulu hakikat daripada roh itu. Hakikat daripada roh itu siapa? Yaitu Nur Muhammad tadi itu. Jadi mengingatkan Nur Muhammadnya hilang rohnya. Maka roh itu jadi hidupnya. Dengan sebab apa? Dengan sebab Nur Muhammad tadi itu. Nah, maksudnya tuh hidup itu kayak bahasanya itu nampak pada roh itu kenyataan daripada Nur Muhammad tadi itu. Artinya roh itu kada ada Nur Muhammad. Ujar Nabi, ana abul arwah ya Nabi. Aku itu adalah bapak segala roh. Semuanya roh itu kembali kepada Rasulullah. Rasulullah itu mengatakan hakikat daripada beliau. Beliau itu hakikatnya Rasulullah itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad yang bujur-bujur kalau pian mengerti itulah. Kalau pian paham sebenarnya. Puan Nabi itu hamsa bijian Nur Muhammad itu sebenarnya. Lawan Nabi itu nah Nur Muhammad nang diwujudkan. Kalau pian tenggelam di Nur Muhammad itu Nurullah itu sebijian pada Nabi itu. Apa itu Nurullah guru kesempurnaan sifat dan apal Allah Ta'ala itu? Iya sebijian pada Rasulullah itu.
pada Rasulullah itu sebijian pian. Jamal kamalnya Allah Ta'ala itu lawan Nabi Muhammad itu seberataan. Kenapa? Ian seluruh kesempurnaan sifat Allah Ta'ala itu diwujudkan, dinyatakan di dalam Nur Muhammad itu. Seberataan. Kita ini pancaran daripada Nur Muhammad juga, namanya pancaran daripada Nur Muhammad. Sempurna juga kita ini. Sempurna, tapi kada sempurna kita mengenal akan Nur Muhammad yang sebenarnya terkecuali kita kembali kepada Nur Muhammad itu. Dan kada sempurna kita akan mengenal Nurullah itu kecuali kita tenggelam dulu di dalam Nur Muhammad tadi itu. Karena Nur Muhammad itulah yang langsung bahasanya tuh panah tenggelam di dalam Nurullah. Di dalam nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang itu kalau mencapai ma'rifat dulu, kenali dulu dirinya adalah zahiran wa batinan Nur Muhammad. Lalu dipandang dengan pandangan Nur Muhammad. Baik bagaraknya, badiamnya, malihatnya, nyatanya, hidupnya, begeritik hatinya. Sebertaan dipandang zahiran wa batinan adalah dia itu Nur Muhammad. Kada lepas sedikit pun daripada dirinya ini. Walaupun setengah napas, walaupun setengah huruf, walaupun setengah mendengar dari luar sampai dalam. Tidak ada yang maujud, tidak ada yang nyata, tidak ada yang zahir seberataan ini. Selain daripada Nur Muhammad itu seberataan. Maka bila pian sudah tenggelam yang kayak ini, pian itu pada hakikatnya sudah multaqa dengan Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah setiap waktu. Karena pian merasakan tuh kayak apa pian bertemu dengan Rasulullah. Dalam hakikat ini kayak apa lecetnya, kayak apa jamalnya Rasulullah itu memandang kepada kebesaran Allah Ta'ala. Makanya kalau kita itu tenggelam di Nur Muhammad tuh, kalau orang berkisah Nabi Muhammad tuh, kita kadang mendengarkan kisah. Kita yang ampun kisah. Lain orang mengisahkan orang, tetapi kita mengisahkan diri kita. Kenapa? Karena kita musra di dalam Nur Muhammad tadi itu. Berarti kita musra jahiran wa batinan dengan Nabi Muhammad itu. Guru kayak apa salawat kepada diri, maka ulun jelaskan ini sudah. Bila pian itu sebijian mengaku diri, pian itu Nur Muhammad itu salawat diri sudah. Bila pian itu tenggelam di dalam Nur Muhammad berarti pian itu salawat jat namanya. Apa guru titik ba? Nah ulun jelaskan nih titik ba juga sama itu. Nur Muhammad titik ba itu pian kalau jalur tauhid namanya nuktah kudrat iradat Allah Ta'ala, sifat dan apal Allah Ta'ala, nuktah. Tapi kalau nuktah itu dinyatakan yaitu Nur Muhammad namanya titik ba itu. Bikana makana wabiyakun mayakun, dengan nur itulah barang yang ada di dunia ini terjadi dan akan yang terjadi. Dengan siapa? Dengan Nur Muhammad, yaitu dengan titik ba tadi. Ujar Allah Ta'ala kun bikana makana bi, dengan nur nabiku. Kana makana, terjadilah ini seluruh alam. Dan yang akan terjadi. Seberataan itu kalau kita mengisahkannya di ba itu melalui jalur Nur Muhammad. Kalau jalurnya jalur tauhid berarti itu adalah kudrat iradatnya Allah Ta'ala. Kunnya Allah Ta'ala. Dengan kudratku Allah Ta'ala bi kudrati wa bi izzati wa bi iradati wa bi ilmi wa bi auni. Semuanya itu kun jadi. Kana jadi. Jadi Allah Ta'ala. Wa bikana ma yakunu, dan barang yang akan jadi pun itu dengan kudratku, dengan iradatku juga. Seberataan itu. Nah, kudrat dan iradat kesempurnaan itu kalau mengaji di Nur Muhammad yaitu diwujudkan, dinyatakan, disempurnakan, dinampakkan. Lawan siapa? Lawan nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Nah, kesempurnaan nur itu diwujudkan dengan siapa? Dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jar Habib Ali tadi, awalu makhlukin baraja fil alam huwa nur. Awal-awal dia Allah Ta'ala ku jadikan, ku timbulkan, ku nyatakan daripada alam, artinya selain daripada aku. Itu alam namanya. Selain daripada aku tuh yang pertama sekali ku jadikan jar Allah Ta'ala nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu nur itu apa? Al-maudha jasidin. Aku letakkan, aku simpan, aku nyatakan dengan siapa? Al-maudha fi haji surah, pada ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wajibkah bertarikat? Wajib bagi orang yang hendak bertarikat. Kemana wayu? Turun aja sidit. Masya Allah. Kada melihat ulunnya turun. Amas, mas 99 maka larang amas 99 ya. Ya, kalau Nur Muhammad itu belum jahir namanya Ahmad namanya. Dan kalau dijahir, berjahir namanya Muhammad ya iya. Ya, namanya Muhammad. Makanya seluruh alam ini kejahiran daripada Nur Muhammad. Namanya adalah Muhammad namanya. Tasbitlah tuh apa guru? Tasabit tuh apanya tuh? Ayat tasbit, izin bertanya apa guru? Wahdah fil wahdah itu apa maksudnya? Iya tadi. Amun wahdahnya pian pandangan pian Nur Muhammad, ketika seseorang itu mesra dengan Nur Muhammad, dia lebur dengan Nur Muhammad tuh wahdah fil wahdah namanya. Kada lagi ada Nur Muhammad kita ini, tetapi leburlah Nur Muhammad kita di pada Nur Muhammad yang sebenarnya tuh wahdah fil wahdah. Atau orang itu Arab tuh Rabbi bir Rabbi. Yang ada itu cuma satu aja. Itulah ajar ulun ranca itu wahdatus suhud ya ulun. Wahdatus suhud itu akan menjadikan wahdatul wujud. Jadi wahdah fil wahdah itu nanti ya itu wahdatul wujud namanya. Kada ada lagi sekalian alam lima wujud selain daripadanya. Itulah wahdah fil wahdah namanya. Dia adalah mengenalkan, dia yang satu lah mengenalkan, atau satu itu tenggelam di dalam yang satu aja. Artinya satu itikat, satu pandangan kita tadi bujur-bujur tenggelam di dalam wahdatul sifat, wahdatul afal, wahdatul jad. Nah disitulah namanya wahdah fil wahdah. Artinya kembalinya kepada nang satu seberataan. Asalnya kan suhutul kasrah fil wahdah aja, wahdah fil kasrah aja. Jadi akan satu seberataan. Yang ada cumanya aja la maujudah. Itu sudah seberataan itu wahdah fil wahdah. Tapi kalau perkataan ini sekedar musyahadah namanya. Wahdah fil wahdah itu makamnya adalah fana fillah, wasil ilallah, tubadil namanya. Nah itu kalau orang merasakan wahdah fil wahdah itu di dalam makam fana fillah namanya. Makam ma'rifatullah namanya. Masya Allah. Jalan ma'rifat itu di mana aja. Tapi yang kita nyaman di mana? Misalnya jalur Nur Muhammad, ya kerjakan jalur Nur Muhammad. Jalur tauhid, ya kerjakan jalur tauhid. Jalur pana PC, silahkan pana pada C. Walhasil orang itu kecuali dia berguru, gurunya menyuruh melalui jalur tauhid, jalur tauhid. Kalau ini kada jalur tauhid, terserah gurunya. Bila punya guru murabi, jangan dipemaksakan. Aku lewat jalur tauhidnya guru ujar gurunya lewat jalur Nur Muhammad aja. Kada guru nggak usah gini kan berguru. Mungkin itu belum lagi dilajari bakarasan dah anak dilajari mengarasi juga. Kayak apa hendak terbuka futuhat. Guru itu murabi kita tuh lebih tahu. Ujar guru jangan pakai sepeda. Inggih. Jalannya lain jar sidin. Berjalan aja ikam. Berjalan aja kita. Jangan guru kau aja bersepeda. Ini pemulaannya. Di akhirnya belum tentu pian tahu jalan yang terjal di ujung pian itu. Sepeda tertinggal, yalah timbul sepeda menyahan sepeda. Itu orang tuh ngarannya terbawa amaliyah kena tuh, terpingkuti amaliyah. Kada maasi lawan paguruan. Jar guru jangan pakai sepeda, karasi pakai sepeda. Ternyata di sana kada kau lagi bersepeda hutan. Lalu terbawa amaliyah, terbawa sepeda tadi itu. Nah kayak itu orang kada berguru tuh mengarasi pohon peguruan. Akhirnya terpegang kepada amaliyahnya, maasi amaliyahnya seorang. Lalu terpegang amaliyah, kada bisa melepas. Lalu kada mau sampai mudah emosi apa guru solusinya? Banyak berwudu, banyak salawat. Nomor yang terdahulu pada apa tuh? Mada apa guru? Mada apanya tuh? Mada madi mani manikam itu Maja mada madi manikam itu nah itu pian jeta koni. Inggi mun ulun kada ada bang terdahulu terdudi. Inggi
Nur Muhammad itu martabat kedua, martabat ubudiyah. Martabat alam apa itu, alam arwah. Nyatain martabat kedua aja, karena martabat 7 itu 2 aja martabatnya, martabat uluhiyah dan martabat ubudiyah. Bilanya jahir berarti martabat ubudiyah tuh, berarti martabat Nur Muhammad di situ tuh martabat kehambaan, artinya martabat kehambaan, martabat makhluk namanya. Wahdah fil wahdah itu dipakai aja. Kenapa dipakai kepada banyak orang? Namanya suhudul wahdah fil wahdah, suhudul wahdah fil kasrah, wahdah fil kasrah, kasrah fil wahdah. Itu namanya makamnya bakabilah namanya. Makam bakabilah namanya kalau musahadah suhudul kasrah fil wahdah, wahdah fil kasrah. Lalu pian wahdah aja yang pian pandang. Sabaratani wahdah aja pian pandang. Satu aja yang pian pandang. Nah itu makamnya bakabilah namanya. Makam bakabilah. Nanti baru dirasakan kita itu baka dengan sifat Allah Ta'ala. Namanya kalau kita memandang kepada diri kita, memanakan sifat kita, memanakan apal kita, itu makamnya panapilah namanya. Jadi ada perbedaannya kalau di dalam kitab, kalau ada sebenarnya kalau di luar daripada kitab kita mengamalkan sama aja bang. Cuma di kitab itu supaya tahu kedudukannya. Bila suhudul kasrah fil wahdah, wahdah fil kasrah itu namanya bakabilah ajanya. Kalau misalnya orang itu memanakkan dirinya, panapilah namanya. La qudrata la iradata itu namanya panapilah namanya. Kalau yang ada ini bakabilah, artinya adanya seluruh alam ini, kekalnya seluruh alam ini, karena nikmat imdadnya tadi terus menurut tadi, sabaratan tadi, yaitu kalimatnya salatayatasilu biha ruhul musalli alaih. Jadi ruh alam ini senantiasa terhubung dengan apa? Dengan Nur Muhammad tadi itu. Karena semuanya ini ruhul akhwan, kadada akhwan ini kalau kadada Nur Muhammad itu. Jadi baka dia dengan Nur Muhammad. Maksudnya baka dengan Muhammad itu kekal dalam pandangan yang ada ini, nah kekal. Nah kekal di dalam Nur Muhammadnya ini seberitaan ada maujud karena ada Nur Muhammad tadi itu. Lalu disambetakan orang bakabilah itu makamnya. Kenapa? Karena apabila orang memusahadakan Nur Muhammad terus menerus, tenggelamlah orang itu di dalam Nur Muhammad tadi itu, sehingga dia merasakan akan yang meliputi Nur Muhammad tadi, yaitu siapa? Sifat yang baka tadi. Maka dinamakan namanya bakabilah namanya. Kalau dengan diri kita, dia pandang dengan diri kita ini Nur Muhammad. Lalu dia memanakkan dirinya, menenggelamkan geraknya, diamnya, sifatnya di dalam Nur Muhammad. Artinya tidak mendengar aku kecuali dengan Nur Muhammad. Seluruhnya bergeritik hati, hidupnya kecuali Nur Muhammad. Dipandangnya Nur Muhammad, lalu dia hilang dirinya itu, yang nampak cuma Nur Muhammad. Ini rasa murakabah namanya dia. Merasakan nanti Nur Muhammadnya tenggelam juga di dalam Nurullah, namanya fana pillah, pana pada sifat Allah Ta'ala, pana pada apal Allah Ta'ala, pana pada zat Allah Ta'ala, sama aja. Lalu di dalam kepanaan itu pasti baka, kadang mungkin kadang baka. Setiap orang pana pada sifat yang baka, hukumnya baka. Maka disebutkan orang itu pana filah bakabilah namanya. Bila orang pana itu disebutkan pana filah bakabilah, dia yang pana merasakan sifat yang baka. Karena kadang lagi berisi sifat yang baka aja, yang nampak meliputi dia. Maka disebutkan pana ketika pana sifatnya, pana jatnya, pana apalnya pada sifat Allah Ta'ala, otomatis sifat Allah Ta'ala yang baka lah yang meliputinya. Maka disebutkan orang itu bakabilah, panapilah namanya. Panapilah, bakabilah namanya. Kayak itu, jadi tahu orang itu bakabilah tuh kayak apa? Bakabilah aja. Kadang kita lagi merasa, tetapi kita di dalam sifat yang baka. Ketika kita bergerak, itulah nampak kudrat Allah Ta'ala dengan kita. Kada lagi kita menyatakan aku bergerak nih karena kudrat Allah Ta'ala, kada. Tetapi langsung kita merasakan bergerak, tajali langsung kudrat Allah Ta'ala. Disitulah kita namanya baka dengan sifatnya Allah Ta'ala. Karena apa? Karena sifatnya lah yang benampak lawan kita. Makanya ujar Imam Nawawi itulah di dalam kitab Fathul Majid, lau kusifal anal hijab la ra'ayna sifat Allah Ta'ala. Nah, kudrat Allah Ta'ala itu adalah sifatun maujudatun qadimatun. Kamu bijatihi ta'ala. Maujudatun, sifat yang maujud, kita nampak dengan kita bila kita terbuka hijab kudrat itu. Makanya kalau kita bergerak ini, sekarang ini kita memusahadakan aja, meyakini ini digerakkan. Tetapi kalau sudah makam panapian, anak bergerak tuh ketahuan sudah sifat kudratnya.
Meliputi itu nampak kodratnya dengan kesempurnaan kodrat itu. Qaimatun bijatihi. Bila nampak kodratnya di kita ini, nampak tuh jatnya juga. Karena kodrat itu adalah sifatun maujudatun qaimatun bijatihi. Sifat yang maujud, yang kadim, yang bertempat di jatnya. Bila dia nampak sifatnya, maka nampak jatnya. Makanya kita musahadahkan dulu alam seluruhnya ini, termasuk diri kita ini adalah kenyataan daripada sifat. Bila nyata sifat itu lawan kita, maka nampaklah zat yang punya sifat itu. Disitulah namanya kita itu bakabillah, bakapi sifat, bakapil apal, bakapi zatnya. Tenggelam namanya panapi sifat, panapi apal, panapi zat. Disitulah kita melihat namanya bigairi kaipin wan hinsarin. Kada kawa pian mengayapakan. Kenapa? Karena pian memang kadada. Amun pian ada pian kau mengapa ya yang kayak apa tuh kawa pian. Ini pian itu memang kadada tenggelam di dalam jamal kamalnya. Yang pian rasakan tuh jamal elok aja terus. Pian kadada merasa pian lagi kadada lagi. Nah ini kalau berbicara ini sudah makam ma'rifat namanya. Ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sejam kah sudah? Sejam kayak semana teh. Mudahan astu. Iyalah. Hanya 2 kali ulun menjawabkan kayaknya nih punya orang nih. Masya Allah. Iya rasa hanyar jenah yo hanyar pas mulai tadi pian mau menggip menaikkan sejam deh yo tinggal berapa menit lagi sejam. Asal 2-3 kali dia menjawab. Karena yang dijawab tuh cuma satu tadi yang dijawab nur aja. Jadi semuanya tenggelam di dalam nur aja. Jadi satu aja yang kita jawab seberataan. Keasikannya berpandir lah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah. Hajaan, Masya Allah. Perlu doakan ulun mudahan ulun paham. Inggih. Masya Allah. Inya paham tuh saya ngai kena bila pian terbuka sudah hanya paham. Ulun mengaji itu puluhan tahun gak ada paham-paham. Kena mulanya diberinya paham hanya paham. Itulah paham yang sebenarnya. Tatkala kita paham dengan sebenarnya itu berarti sirnya yang memberitahu dengan kita. Sirnya seorang yang memberi paham. Kalau kita ini kan ada berisi paham, jadi kita mengharapkan paham. Jadi amalkan saja yang bisa kita amalkan, musahadahkan saja yang bisa kita musahadahkan, rasamkan saja yang bisa kita rasamkan. Berzikir, kita inilah bermusyahadah, berzikir zahar, berzikir sir, terus saja tanpa mengharapkan apa-apa. Nanti diberikan Allah Ta'ala kelejatan terima. Dikada diberi zikir aja terus juga terus sampai seperti itu. Karena waktu kita menjalani itu ada merasakan lezat, ada merasakan sedih, ada merasakan hampa nanti di waktu kita menjalani. Tetapi manakala terbuka sirnya sekali, 2 kali, 3 kali kita dibukakan sir oleh Allah Ta'ala, disitulah mulai terbuka pintu-pintu ilmu kita, pintu-pintu hadrah daripada Allah Ta'ala. Itu mulai dibukakan. Karena kita berzikir, kita mengingat, kita musahadah itu adalah alamat bagi diri kita untuk dibukakan futuhat. Orang yang berzikir itu adalah tanda bahwasanya inya akan diberikan oleh Allah Ta'ala pintu zikir. Orang yang diberikan Allah Ta'ala pintu zikir itu adalah alamat untuk terbukanya futuhat. Orang yang sudah terbuka futuhat itu alamat akan diberikan oleh Allah Ta'ala sir daripada dirinya. Orang yang diberikan sir akan terbuka sir yang lain. Orang yang terbuka sir akan terbuka sir yang lain lagi. Itulah namanya ma'rifat. Ma'rifat bertambah ma'rifat seseorang. Bertambah lagi keilmuan Rabbaninya. Diberikan lagi oleh Allah Ta'ala ilmu Rabbani. Sir itu ada ilmu Rabbani, ada hikmah, nanti ada kasyaf. Macam-macam namanya di sir itu. Sir itu artinya rahasia yang diberikan Allah Ta'ala, disisipkan di hati kita. Yaitu bisa juga nampak dengan kita. Nampak dengan kita sir itu nanti. Nah, macam-macam sir itu. Kalau sudah di makam sir itu macam-macam. Jangan dikatakan sir itu cuma ilmu aja, kada. Cuma laduni aja, kada.
sabarataan itu semuanya min indillah, daripada sisi Allah Ta'ala, yang berhak kita terima daripada Allah Ta'ala. Ketika kita itu mencapai wasil, lalu dibukakan sir, diberilah sir itu, disusupkan ke dalam hati kita, dimesrakan di dalam hati kita, sehingga kita bertambah ma'rifat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sir itu baik berupa hikmah kah, berupa ilmu kah, itu semuanya menambah kemarifatan kita terus kepada Allah Ta'ala. Tidak ada habisnya. Semakin banyak sir yang diberikan Allah Ta'ala terhadap kita, semakin banyak dia mempunyai ilmu Rabbani. Semakin banyak yang diberikan oleh Allah Ta'ala sir kepada dia, semakin tinggi martabat ma'rifatnya kepada Allah Ta'ala. Ya seperti itu, sama orang berilmu juga. Baik si ilmu fikih, tambah alim, tambah alim, tambah alim, tambah alim, tambah alim, sampai dia alim, bujur-bujur alim, mengetahui ini, mengetahui itu. Itu artinya karena diberikan tadi baca kitab, belajar, baca kitab, belajar. Beda dengan sir tadi, dibukakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu sebenar-benarnya ilmu, pemahaman sebenar-benarnya pemahaman. Kenapa? Karena zat yang memberi pahamlah yang memahamkan kita, sifat yang memberi pahamlah yang memberi paham dengan kita, afal yang memberi pahamlah yang kepada afal kita. Jadi orangnya langsung bahasa kita itu. Maka orang yang seperti ini disebutkan alim Rabbani namanya. Ilmunya bukan dari kitab, bukan dari guru, tetapi langsung minallah, daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man alima wa amila allamallahu ilman lam ya'lam. Orang nang berilmu, lalu dia mengamalkan akan ilmunya, dengan yakin dia mengamalkannya, dengan di bawah bimbingan guru, maka akan diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu lam ya'lam, yang dia kada perlu belajar, yang kada ada di kitab, nang kada melalui guru lagi. Kalau kita belajar kan pasti melalui guru dan ada kitabnya. Ini malam ya'lam, yaitu ilmu laduni, ilmu Rabbani namanya, sir namanya, hikmah namanya. Jadi kalau pian benakuni orang na ahli marifat, kitab pian itu di mana? Ada berkitab. Karena kitabnya yang keluar dari mulutnya adalah kitab, yang keluar dari pandangannya adalah kitabnya, yang keluar dari napasnya adalah ilmunya. Semuanya batang tubuhnya menjadi ilmunya. Karena apa? Karena dia tenggelam di lautan ilmu yang punya ilmu. Karena dia tenggelam di zat yang punya ilmu yang sebenarnya. Dia mengeluarkan ilmu, bukan dia yang mengeluarkan ilmu, tetapi ilmu langsung daripada Rabbaninya, daripada dia kadang merasa mengeluarkannya. Semuanya itu minallah keluarnya, dari hadrahnya langsung. Ana madinatul ilmi wa ali babuha. Kalau kita itu Ali adalah pintunya, kata Rasulullah, pintu ilmu, aku ini gudangnya, kata Rasulullah. Gudang daripada gudang itu ilmu siapa? Yaitu hadratullah, daripada hadrahnya Allah Ta'ala. Wallahu alam. Adalah orang yang berat mengamalkan Nur Muhammad itu. Amun pian berat berarti pian merasa terbebani, padahal pian itu sebijian Nur Muhammad. Artinya kita tuh karena kada kenal lalu berat. Sebenarnya mun orang kenal kada berat dia, karena bergerak berdiamnya itu nyata Nur Muhammadnya. Dibawa kada malah Nur Muhammad yang membawainya. Jadi kada ada berat sebenarnya. Amun pian merasa Nur Muhammad itu pian yang membawa berat, juga rasakan pian tuh tenggelam di dalam Nur Muhammad. Kada ada berat kita mengamalkan Nur Muhammad. Inggi, karena kita ini sebijian Nur Muhammad sudah. Inggi. Ruh itu kada berupa maliputi sayangnya, jangan menakut-nakutkan ruh. Ujar Allah Ta'ala, wija sa'alaka iba wija yas'alunaka anir ruh. Qul inna ruh min amri rabbi. Jangan menanyakan ruh, tetapi hakikat ruh itu yang pian tahu. Bahwasanya hakikat ruh itu adalah daripada Nur Muhammad. Kenyataan Nur Muhammad itu mana? Kenyataan Nur Muhammad itu di kita. Kenyataan roh itu mana? Diri kita. Tapi diri kita bukan roh. Nang diturunkan itu kalam Allah Ta'ala itu 30 juz. Itu dihitung nang kalam nang diturunkan itu sama dengan kalam fi hadratillah. Amun kalamnya Allah Ta'ala itu memang kada ada lebih dari 3 juz, kada ada bejuz lagi, karena kalamnya Allah Ta'ala itu kada berhuruf, kada bersuara, kada berbatas. Kada berbatas. Jadi 30 juz ini nang jahir diturunkan kepada Nabi. Yang di situ ada ayat muhkamat,
ada ayat mutasyabihat. Semuanya itu yang di Quran tuh sama tujuannya dengan kalam Allah Ta'ala. Kalau bahasanya di aulia para wali atau orang yang kasab, sir yang ditulis di kitab, sir misalnya ditulis di dalam kitab hikam, itu sama tuh kalam Allah Ta'ala, sir daripada Allah Ta'ala, bahasanya tuh seperti itu. Lalu kitab itu selembar, padahal kalau ditulisakan kitab itu kada sebiji kitab hikam, kada. Kalau ditulis walaupun lautan dijadikan kada tuntung-tuntung, itu namanya kalam Allah Ta'ala yang sebenarnya. Ini kalam nang untuk memberi petunjuk, itu nang 30 juz itu kalam yang sebenarnya, yaitu kena jerulun tadi. Orang itu apabila sudah sampai kepada makam sir, nah itu kada berhenti kalamnya, kada ada berhentinya kalamnya. Karena kalam Allah Ta'ala itu sempurna, sayangai, kamal, jamal, sempurna. Bila sempurna itu artinya kada ada habisnya. Seperti itulah. Belum berisi guru mursyid, ya banyak baca salawat. Kada ada guru lah, yang ada hanya Rasulullah. Bagusnya tuh mengatakan Nur Muhammad aja. Kalau Rasulullah kena salah orang pulang. Mun aku ni ada tuh, yang ada ini berkat Rasulullah, kayak itu kada apa-apa. Atau aku ni berkat Nur Muhammad, kada apa-apa. Kalau pian mengatakan yang ada ni Rasulullah ni sari kurang kena. Ini karena pian memang kada Rasul sayangai. Ini jadi keperkataan itu kayak ini aja, berkat Rasulullah. Artinya dalam hati berkat Nur Muhammad, seperti itu. Ini karena Rasulullah itu pada hakikatnya Nur Muhammad. Jadi supaya jangan bentrok dengan orang. Ini orang mengaji sudah tahu ini aku nih ya, Nabi itu ya aku nih ya Rasul itu ya aku nih ya. Nah itu salah. Pian ja kada bisa lagi merasa makan tenggelam di Nur Muhammad itu. Iya. Yang tersurat itu 30 juz. Nang kada tersurat tuh kada terbatas. Makanya di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Kahfi yang terakhir itu adalah tahu kanal bahru apa lo kanal bahru midad li kalimati la tanfadul bahru tanfadul bahru la tanfadul kalimatu apa itu di dalam suratul Kahfi itu ada. Nah. Ini masalah. Anu gini loh, mau tanya guru bagaimana mengembalikan rasa diri supaya tidak apa nih, tidak jadi hijab antara hamba dan Allah Ta'ala. Jangan merasakan diri ada. Yang menjadi hijab di kita dengan Allah Ta'ala, menjadi sifat kita itu terhijab dengan sifat Allah Ta'ala karena kita merasa mempunyai sifat. Yang menjadikan kita tuh terhijab daripada apal Allah Ta'ala karena kita merasa mempunyai apal. Yang menjadikan hijab jad kita ini melihat jad Allah Ta'ala karena kita selalu merasa diri kita ini punya jad. Hilangakan itu kada mau tuh hijab kita. Hilangakan rasa diri itu ada, hilangakan maka yang punya diri ada. Hilangakan rasa punya hidup yang ada, maka yang hidup sebenarnya ada. Jadi intinya apa guru? Intinya jangan mengakui. Amun anak ada teh hijab tuh termasuk akuan tuh hijab. Mau tuh palu hulu nih lah. Kada melihat. Insyaallah. Enggih. Jam 10 dah. Enggih, makasih dulu sampai di sini lah. Insyaallah mudah-mudahan berkah aja dah. Mudah-mudahan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita seberatan cepat dibukakan futuhat oleh Allah Ta'ala. Istirahat dulu kita. Enggih. Kada ada lagi nang bertanya. Apakah salah guru jika menceritakan pengalaman spiritual kita? Oh kada salah. Kita kada apa-apa. Kita itu boleh menceritakan pengalaman spiritual itu dengan guru kita, satu. Dan kedua dengan orang yang ahli. Jangan diceritakan dengan orang awam. Disambutnya macam-macam kita. Atau kita hendak minta puji dengan orang. Tinggalkan menceritakan dengan orang. Kalau bisa sembunyikan dulu. Kecuali sudah wasil, sudah ada izin guru, nak ceritakan jangan ada bapak. Karena makam pian sudah berbeda, kada ada lagi pian memandang hendak minta puji orang. Jadi kada bapak lagi pian menceritakan, kada ada hendak minta sambut orang ahli ma'rifat, kada ada lagi pian. Karena hati pian sudah ma'rifat bergantung terus dengan Allah Ta'ala. Nah, makanya di dalam tahapan kita menjalani salik itu banyak kita mempunyai karamat, banyak mempunyai kemuliaan, banyak mempunyai keistimewaan. Itu kada usah kita ceritakan dulu dengan orang.
Kalau mau menceritakan dengan guru supaya guru bisa membentengi hati kita tetap istiqamah di dalam makam musyahadah dan muraqabah. Terus seperti itu. Supaya itu sampai kena ke makam wasil kipian kada merasakan apa-apa lagi, dipuji, dihina, dicaci orang kada apa-apa lagi pian. Ada kadada pian mikirkan. Nah itu kada apa-apa lagi pian menceritakan karena pian sudah di makam wasil. Kadada mengharapkan garat daripada makhluk lagi. Kadada hendak mengharap pujian, kadada timbul di hati supaya dipuji orang. Ujub kadada, ria kadada, sabartaan kadada lagi. Bila orang sudah wasil itu hatinya cuma satu aja, selalu melihat kebesaran Allah Ta'ala, sehingga dia tenggelam di dalam kebesaran itu. Kada sempat lagi dia memikirkan hasad, kada sempat lagi memikirkan dengki, kada lagi memikirkan ria, makin jauh lagi. Karena sabartaan ini semuanya dipandangnya, semuanya bertakluk di bawah panah pilah sudah dipandangannya. Semuanya tidak ada yang maujud, cuma itu aja. Fa inna ma tuwallu fasama wajullah. Kadada lagi yang dilihatnya, hendak orang memuji, hendak orang mencaci, hendak orang memberi, hendak kada memberi, semuanya tetap dilihat jamal dan kamal kesempurnaan Allah Ta'ala terus. Ditulah makam ma'rifatullah yang sebenarnya. Tatkala hatinya kosong, dirinya kosong, apalnya kosong, sifatnya kosong, yang nampak adalah yang jat wajibal wujud saja yang nampak jamal dan kamalnya. Mudah-mudahan kita sebertaan mendapatkan futuhat, melihat dan menyaksikan dan merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.